Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Imam Piro dengan NPM G1F022010. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas besar pada proyek desain basis data, yang mana beranggotakan ada Diana Khairani dengan NPM 04, kemudian ada Adam Toti dengan NPM 28. Baik, penjelasan proses kerja dari sistem ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adam Toti. Kepada Adam kami persilakan. Pada gambar ini merupakan IRD untuk sistem yang telah kami buat. IRD ini Berikutnya, mencakup pada 5 entitas, di sini yaitu saya akan pelanggan, membahas admin, produk, tentang pesanan, dan transaksi. bagaimana jalannya Pertama, sistem yang entitas sudah pelanggan dibuat. mewakili konsumen Yang dalam pertama, sistem dengan yaitu atribut tampilan seperti ID home. user, Ini username, dan berikut email. adalah tampilan Setiap home pada konsumen user, dapat melakukan banyak pesanan yang di mana user dapat direpresentasikan melihat oleh produk entitas pemesanan dan men-check out dengan produk. atribut seperti ID Kemudian, produk, jumlah, dan status pemesanan. user dapat Entitas login, admin mewakili memasukkan nama, administrator email, sistem password, yang bertanggung jawab alamat, atas nomor transaksi HP, tanggal dengan lahir, atribut seperti dan ID foto. admin, nama, dan password. Administrator Kemudian dapat di memantau sini dan ada mengelola keranjang produk transaksi yang melalui dimana entitas transaksi user yang nantinya mencatat informasi jika ingin seperti check total out harga akan dan tanggal melaju ke sini transaksi. dan dapat Entitas produk memilih mewakili barang atau kuantiti yang layanan ingin dibeli yang tersedia untuk jika pembelian ingin membeli lebih dengan dari atribut satu. seperti ID produk, nama Kemudian jika sudah produk, men-check out, jenis, dan harga. user dapat Setiap produk membayar terdapat banyak pesanan yang berbeda. Pada gambar ini merupakan tampilan dari physical data model. Physical data model ini terdapat 5 entitas dan beberapa relasi. Entitasnya yakni pelanggan, produk, admin, pesanan, dan transaksi. Yang membedakan physical data model ini dan konseptual data model adalah pada physical data model terdapat beberapa tipe data pada setiap atribut yang dimiliki oleh setiap entitas. Seperti pelanggan memiliki atribut alamat dengan tipe data integer, nomor telepon dengan tipe data integer, nama pelanggan dengan tipe data varchar, dan ID pelanggan dengan tipe data integer. Selain itu, pada physical data model juga terdapat relasi atau hubungan ke masing-masing entitas, yang dimana hubungan atau relasinya seperti one to many dan many to many. Pada gambar ini merupakan konseptual data model. Pada konseptual data model ini terdapat 5 entitas beserta tabelnya dan relasinya terhadap satu sama lain. Entitasnya terdiri dari pelanggan, produk, admin, pesanan, dan transaksi. Sedangkan untuk relasinya seperti pelanggan memesan produk dan berisi data pesanan, lalu pelanggan dapat melakukan proses transaksi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengkonversi database ke dalam tabel, yang mana terdapat ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel admin dengan fungsi untuk manajemenkan data admin yang sudah diregistrasi dengan primary key yaitu ID admin, yang mana terdiri dari atributnya yaitu ID admin, nama, jenis kelamin, email, dan password. Kemudian dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, jenis kelamin dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, dan password juga dengan tipe data varchar. Dengan keterangan yaitu primary key-nya yaitu ID admin. Kemudian lanjut pada tabel kedua, yaitu ada tabel pelanggan, yang mana fungsinya untuk manajemenkan data pelanggan yang sudah diregistrasi dengan ID pelanggan yaitu ID pelanggan sendiri dengan primary key yaitu ID pelanggan dengan tipe data integer. Kemudian ada atribut nama dengan tipe data varchar, kemudian ada jenis kelamin dengan tipe data varchar, email juga dengan tipe data varchar, dan password juga dengan tipe data varchar. Untuk keterangan di sini ID pelanggan itu merupakan primary key-nya. Lanjut pada tabel ketiga, yaitu ada tabel pemesanan. Adapun fungsinya yaitu untuk manajemen data pemesanan. Untuk primary key-nya yaitu ID pesanan. Untuk atributnya sendiri di sini berisikan ID pesanan, ID pelanggan, jumlah pesanan, jenis produk, harga produk, dan nama produk. Dengan keterangan ID pesanan merupakan primary key dan ID pelanggan yaitu foreign key. Kemudian masuk ke tabel stok barang, yang mana fungsinya untuk memanajemenkan data stok barang dengan primary key yaitu ID stok, yang mana atributnya yaitu ada ID stok, ID barang, jenis produk, jumlah produk, harga produk, dan total produk. Dengan tipe data ID produk integer, ID barang juga integer, jenis produk dengan tipe data varchar, jumlah produk dengan tipe data varchar, harga produk dengan tipe data varchar, dan total barang dengan tipe data varchar. Dengan keterangan yaitu ID stok merupakan primary key dan ID barang yaitu foreign key. Kemudian masuk ke tabel yang kelima, yaitu ada tabel transaksi, yang mana untuk fungsinya untuk manajemenkan data transaksi dengan primary key yaitu ID transaksi, yang mana berisikan atribut ada ID transaksi dengan tipe data integer, ada ID barang dengan tipe data integer, ada ID pelanggan dengan tipe integer, jumlah produk dengan tipe data varchar, harga produk dengan tipe data varchar, total barang dengan tipe data varchar, dan jenis pembayaran dengan tipe data varchar. Adapun keterangannya di sini yaitu ID transaksi merupakan primary key, ID barang itu merupakan foreign key. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk relasi database akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adam Toti. Kepada Adam kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi tabel database dengan sistem yang sudah dibuat. Yang pertama ada tabel user, tabel produk, tabel reset token, tabel personal access token, tabel detail transaksi, tabel card, tabel transaksi, dan tabel mResis. Yang pertama yaitu relasi antara produk dan detail transaksi. Tabel produk memiliki foreign key ID detail transaksi yang mengacu ke detail transaksi.
yang menunjukkan bahwa setiap detail transaksi terkait transaksi tertentu. Ini adalah relasi dari one to one, kemudian produk dan card. Tabel produk memiliki foreign key card yang mengacu ke card, menunjukkan bahwa setiap tabel card yang terkait tabel ini memiliki relasi one to one juga. Kemudian user dan produk. Tabel user memiliki foreign key yang mengacu ke produk, menunjukkan bahwa setiap pengiriman dikelola oleh banyaknya user tertentu. Ini adalah relasi one to many dari user ke produk. Relasi ini bisa satu user dapat menunggal banyaknya perintah. Kemudian password reset token. Tabel password memiliki foreign key dari ID personal yang mengacu ke ID personal, menunjukkan bahwa setiap mereset password dapat dilakukan oleh banyak user tertentu. Ini adalah relasi dari one to many juga, dari password ke personal access. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari tabel relasi database.